Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Abis Sanara di Coding Line Channel. Kali ini kita akan melanjutkan lagi serial web rekam medis episode yang ke-13. Sebelumnya saya minta maaf ya, agak lama uploadnya. Soalnya kemarin ada pekerjaan yang mesti diselesain, jadi baru sekarang sempat lanjutin lagi. Dan episode ini kita akan membuat fitur pengolahan data rekam medis dengan token field dan juga release table. Sekarang kita masukin aja alamat web kita, localhost rekam medis app. Kita masukin username-nya. Sekarang saya mau aktifin menu ini ya, ini belum jalan nih. Sekarang kita ke text editor, ke template, lalu sidebar ya. Nah ini ya. Nah ini kita arahin sekarang. Ini kita copy aja ke sini. Paste, kita ganti bukan obat ya, nanti kita buat file namanya rekam medis. Lalu kita buat file namanya tambah data.php. Yang ini folder ya, bukan file ya. Ke sini buat folder baru ya, rekam medis. Saya M-nya 1 nih. Kita buat file baru, dalamnya tambah strip data.php. Isinya kita copy aja dari tambah data pasien ya. Ctrl A, Ctrl C, paste sini. Sekarang kita benerin. Title-nya kita ganti tambah data. Itu ke bawah. Ini saya hapus ya. Soalnya di sini semua user boleh masuk. Lalu ini judulnya saya ganti. Jadi tambah data perekaman. Lalu ini URL-nya ya. Saya ganti bukan pasien tapi rekam medis. Jadi ini kita arahin nanti ke halaman indeks ya. Kita belum buat filenya. Kita ubah bukan pasien ya, tapi proses data. Kita belum buat filenya ya. Di sini bukan 8 ya, tapi 6. Nanti kita buat 2 kolom ya. Saya kasih padding n-nya 4. Untuk yang pertama ini saya mau nampilin di sini nomor rekam medisnya ya. Nomor rekam medis. Type-nya teks, name-nya nomor RM. Placeholder-nya nggak perlu ya, dihapus aja. Nanti ini kita isi otomatis ya. Saya ganti bukan required, tapi edit only. Yang ini saya hapus dulu. Sini saya hapus. Save ya. Sekarang coba kita cek. Refresh. Klik di sini. Nah, tampil ya. Halaman tambah datanya. Sekarang kita lanjutin lagi. Saya copy. Di sini kita tampilin tanggal rekam medisnya ya. Ganti ya. Yang ini for-nya tanggal.
Saya ganti bukan tanggal rekam medis ya, tanggal perekaman. Lalu inputnya, type-nya date, name-nya tanggal, ID-nya tanggal. Lalu ini kita tampilin value ya, kita isi otomatis ntar. Kita panggil fungsi date. Year, month, date ya. Jadi default itu nampilin tanggal hari ini ya. Save, coba kita lihat. Fresh, tampil ya tanggal perekamannya. Ya defaultnya nampilin tanggal sekarang. Kita lanjutin lagi di sini. Sekarang saya mau nampilin data pasien ya. Kita copy. For-nya pasien. Lalu teksnya pasien. Untuk nampil data pasiennya, saya mau pakai input group ya teman-teman. Jadi sekarang kita ke Bootstrap. Get Bootstrap. Tik aja di sini input group. Kita ke bawah. Nah, saya pakai yang ini ya. Jadi di sini ada isiannya ya, text box, dan di sini ada tombol untuk nyari data pasien ntar. Kita copy yang ini. Baik lagi, kita hapus ya. Paste sini. Sekarang kita benerin. Kita ganti. Jadi ID pasien. Saya hapus. Lalu saya kasih di sini read only. Jadi si user nggak boleh ketik manual ya, harus milih. ID-nya kita ganti. Jadi cari. Nah di sini nanti saya mau nampilin modal box ya. Yang modal boxnya itu isinya adalah data-data pasien dari aplikasi kita. Jadi ini kita tambahin data Bootstrap toggle sama dengan modal. Kita tambahin juga data Bootstrap target sama dengan, nanti kita buat modal boxnya, ID-nya itu modal pasien. Ini isinya bukan tulisan ya, tapi kita pakai icon aja. Kita ke sini. Tik aja di sini search. Saya pakai ini ya. Kita copy. Paste ya. Tambahin kelasnya line top. Coba kita save dulu ya, kita cek tampilannya. Kita refresh. Nah, keluar ya, tampilnya kayak gini. Jadi kita klik di sini, keluar modal dia, yang isinya adalah data-data pasien. Lalu di sini selain ID-nya saya juga menampilkan nama pasien dan alamatnya ya. Jadi di sini kita panggil input box. Type-nya text, lalu kelasnya form control. Bordernya saya mau buang dulu ya. Terus saya mau tampilin border bawahnya aja. Border bottom. Saya kasih lagi margin bottomnya 3.
placeholder, nama pasien, kita kasih juga read only. Satu lagi untuk alamatnya ya. Dapatnya saya pakai text area. Ini siapa saja. Saya kasih kelas form control. Order 0, order bottom. Placeholdernya alamat pasien. Saya kasih lagi read only. Save, kita cek dulu, refresh, tampil ya. Ini masih rubah ya, ini kayaknya ketinggian nih. Sini saya kasih rows-nya 1. Refresh. Nah gini ya. Sekarang saya mau aktifin tombol ini ya. Sini kita ketik aja modal. Bawah ya. Kita lihat live demonya. Nah gini ya tampilannya. Tombolnya kita udah ada ya, jadi tinggal kita copy yang ininya aja. Ctrl C. Saya mau taruh di bawah aja ya. Nah di sini, paste sini. Ini ID-nya kita ganti ya. Jadi modal pasien. Save, kita cek, refresh, kita klik di sini. Nah tampil ya. Nah ini kita benerin. Nanti di sini kita tampilin data-data pasien ya. Di sini kelasnya saya tambahin ya. Modal LG. Jadi dia lebih besar. Cek, refresh. Nah jadi lebih lebar ya. Headernya masih hapus ya, saya nggak pakai. Footernya juga nggak saya pakai. Sekarang di sini kita tampilin table ya untuk data pasien. Kita kasih tag H3 dulu ya untuk title-nya. Cari pasien. Baru kita panggil table di sini. Kasih kelas table responsive. Table hover. Kita kasih ID my table. Ini ID untuk panggil data table ya. Sini saya kasih table head ya. Kasih lagi TR pertama, TH pertama untuk nomor, lalu kita tampilkan juga ID pasien ya, lalu namanya ya, setelah itu alamat. Satu lagi pilih ya, jadi ntar kita pilih data pasiennya. Di sini tag body-nya. Kita buka tag PHP. $nomor
sama dengan 1. Ini untuk penomorannya ya. Kita buat query di sini. Polar query pasien. Ini untuk manggil data pasien ya. Sama dengan MySQLi query. Kita panggil dulu koneksi kita. Polar koneksi. Halo SQL-nya. Select bintang from table underscore pasien. While polar pasien sama dengan MySQLi fetch source. Masukin query-nya, query pasien. Di sini kita tutup dulu. Di sini kita buka lagi. Di sini kita kasih tr ltd. Yang pertama untuk nomor ya, dolar nomor plus plus. Yang kedua untuk ID pasien, pasien ID. Yang ketiga sini untuk nama pasien. Yang keempat alamat. Satu lagi untuk tombol pilihnya ya. Kita hapus. Kita panggil tag button. Type-nya button. Title-nya pilih pasien. ID-nya cek pasien. Kita kasih kelas btn small, btn outline secondary. Saya mau pakai primary aja ya, biar biru ya. Lalu untuk isinya saya mau pakai icon aja ya. Ke bootstrap icon kita pakein aja lagi. Oh, bukan ini ya. Ketikin aja di sini cek coba. Saya pakai ini aja ya. Copy, paste, tambahin kelasnya align top, save. Sekarang kita lihat, kita refresh dulu, klik, nah tampil datanya ya, dan data tabelnya udah jalan juga ya, udah tampil dia. Sekarang saya mau aktifin tombol ini ya. Jadi begitu user klik di sini, maka data ID pasien, nama dan alamat masuk ke sini. Ya. Di sini kita tambahin ya, kita kirim datanya. Yang pertama data ID. Kita kirim ID pasien di sini. Kita copy aja. Paste. ID sudah, sekarang nama pasien ya, data
nama pasien. Kirim lagi di sini, kita copy aja. Lalu satu lagi untuk alamat ya, data address, saya kasih nama address ya. Ini kita copy. Paste sini. Sekarang kita ke bawah. Di bawah main aja ya. Kita buka text script di sini. Kita panggil jQuery dokumen ready function. Isinya jQuery dokumen on eventnya itu klik ya, klik on klik, lalu kita masukin elemennya. Yang kita masukin tuh button ini ya. Nah ini kita masukin button ini. Jadi di sini kita kasih, saya kasih kelas aja deh. Saya tambahin kelasnya ya. Sini ya. Saya tambahin kelasnya cek pasien. Saya kasih huruf besar ya. Kita pakai camel casing. Sini kita masukin kelasnya. Cek pasien. Lalu kita jalin fungsi function. Jadi ketika tombol pilih diklik, maka kita ambil data yang dikirim dari tombol pilih itu ya. Kita taruh dalam variabel let pasien ID. Pertama kita ambil dulu data ID-nya. $this data ID. Kita copy. Setelah ID-nya kita ambil namanya ya, pasien name. This nama pasien. Kita cek namanya. Ini ya nama pasien ya. Satu lagi untuk alamat ya, pasien address. Sini address. Nah ini ya. Sekarang baru kita tampilin data-datanya di input box. jQuery pasien ID. Pasien ID ini untuk input ya. Kita cek. Nah, di sini belum kita tambahin ya. Jadi kita kasih dulu ID-nya pasien underscore ID. Lalu name-nya ID ya. Kita balik lagi. Ini ya pasien ID. Lalu kita isi value-nya. File pasien ID. Kita ambil dari sini ya. Yang kedua nama pasien. Ini kayaknya belum ya nama pasiennya. ID-nya belum kita buat ya. Ke atas lagi. Jika belum kita kasih ID ya. Saya kasih ID nama pasien. Untuk alamat, ID-nya alamat pasien. Bawah lagi.
Ini nama pasien. Value-nya pasien name. Satu lagi untuk alamat ya. Alamat ada ID-nya, alamat pasien. Value-nya pasien address. Kalau datanya udah kita tampilin, model box-nya kita hilangin ya. jQuery, kita masukin ID-nya tadi model pasien ya. Pasien, modal, height, kita sembunyiin. Save. Sekarang coba kita cek jalan nggak dia. Kita refresh. Kita pilih di sini misalkan ini Umirismala, nggak jalan ya. Cek lagi. Oh, di sini kita pakai jQuery ya. jQuery kita itu adanya di footer kalau nggak salah ya. Cek ke footer. Nah, ini jQuery-nya ya. Nah, ini kita pindahin ke header nih. Cut, kita ke header. Paste sini ya. Save, kita cek lagi. Refresh. Kita klik. Pilih di sini. Nah, tampil ya. ID-nya sudah, namanya sudah, alamatnya pun sudah ya, tampil ya. Itu udah jalan nih. Kita pilih yang lain, misalkan Irwansyah, nah tampil juga ya. Setelah data pasien, saya menampilkan juga keluhannya ya, keluhan tentang penyakitnya. Saya copy aja. Paste sini. Formnya saya ganti jadi keluhan. Teksnya keluhan. Lalu sini saya nggak pakai input box ya. Saya pakai text area. Saya copy dari sini. Name-nya keluhan. Lalu ID-nya keluhan. Bordernya kita tampilin ya. Kita push. Placeholder-nya keluhan pasien tentang penyakitnya. Save, kita cek, refresh, nah tampil ya keluhannya ya. Sekarang kita kerjain kolom yang belah sini ya. Sini kita buka detektif, kita kasih kelas kolom LG6. Saya kasih lagi kelas border start. Lalu padding startnya saya kasih 4. Nah, ini kita pindahin ya. Paste sini. Saya copy aja dari sini ya. Paste. Sekarang kita benerin. Formnya di sini untuk dokter ya. Kita tampilin dokter di sini.
sini dokter. Di sini kita nggak pakai text area ya, tapi kita pakai select box. Kita pilih dokternya, select, name-nya dokter, lalu ID-nya dokter, kelasnya form, select. Kita kasih option sini, value-nya kosong, isinya pilih dokter. Setelah itu kita buka tag PHP, kita buat query ya, $ query dokter sama dengan MySQL query. Kita masukin koneksi kita. Setelah itu SQL-nya, select bintang from table underscore user where jabatan sama dengan 3. Dokter itu kan jabatannya 3 ya. Lalu kita looping while $data sama dengan MySQL fetch source $query dokter. Terus kita tutup dulu di sini. Di sini kita buka lagi PHP. Kita hapus, kita panggil option lagi ya. Option value-nya PHP echo, panggil $data. Kita ambil user ID-nya ya. User ID. Isinya copy aja ini. Kita ganti di sini jadi full name. Tampil nama dokternya. Save, coba kita cek ya, tampil enggak? Refresh. Nah, tampil ya. Tampil. Dokternya sudah, sekarang saya menampilkan hasil diagnosa ya. Saya copy lagi dari sini. Paste. For-nya diagnosa. Lalu teksnya diagnosa. Sini name-nya diagnosa, ID-nya diagnosa, placeholder-nya diagnosa, hasil diagnosa dokter. Save, refresh, tampil. Satu lagi untuk obat ya. Kita copy. For-nya obat. Teksnya obat. Bisa hapus ya, saya nggak pakai teks area di sini. Untuk obat ini saya mau pakai sesuatu yang namanya Bootstrap token fill ya. Ke sini. Ketikin aja token fill. Ke sini ya.
Kita lihat dulu tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi ntar kita bisa pilih ya. Ini nanti kita ganti nih pakai data obat yang ada di aplikasi kita. Dan ini nanti bisa di close. Misalkan salah ya. Caranya ini kita copy nih. Copy. Kita paste sini. Kita benerin ya. Ini filenya kita hapus. Kita nggak pakai. Sekarang kita pakai nanti data obat kita. Kita kasih name ya. Name-nya obat. Kelasnya kita hapus. Kita copy lagi ini ya. Copy. Kita paste di bawah ya. Nah, di sini. Coba kita cek ya, tampil nggak? Refresh. Tampil ya? Nggak bener tampilannya. Cek di sini datanya nggak tampil ya. Kita balik lagi. Ini kita kasih link kelasnya ya. Form control. Save, kita refresh. Nah, tampil ya. Coba ini datanya belum tampil nih. Soalnya kita belum masukin CSS sama JavaScript-nya ya. Untuk CSS sama JavaScript-nya saya mau ke CodePen aja ya. So kalau di GitHub ini dia bentuknya file, jadi kita mesti ngunduh ya. Saya mau pakai yang CDN aja. Untuk CSS-nya ini ya. Ini bisa kita copy. Dari sini sampai sini. Kita taruh di header ya. Untuk CSS-nya. Kasih komentar dulu, token field. Paste. Sekarang kita copy lagi JavaScript-nya. Ke bawah. Ini JavaScript-nya ya. Copy. Kita ke sini. Ke bawah. Kasih komentar. Token field CS. Paste. Save. Ini kita hapus. Ini kita nggak perlu. Kita kan nggak pakai type head ya. Kita pakai jQuery UI. Save ya. Sekarang coba kita cek tampil nggak. Kita refresh dulu. Kita klik sini. Nah, tampil ya. Data-datanya ya. Sekarang ini kita ganti nih pakai data obat kita. Tadi itu kan ngambil dari sini. Kita buka tag PHP di sini. Kita buat query ya. Kita buat variable dulu. Query obat sama dengan mysqli underscore query $koneksi select bintang from table underscore obat. Lalu kita buat looping while $data sama dengan mysqli fetch source $query obat.
Lalu data obatnya kita tampilin. Dolar, nama obat. Kita buat array kosong ya. Isinya untuk nampung nama-nama obat. Sama dengan dolar, data, nama. Ini nama-nama obat. Kalau sudah, sekarang ini kita ganti. Saya hapus. Isinya kita buka tag PHP di sini. PHP. Lalu kita echo ya. Kita kasih kombinasi kutip sini ya. Kutipnya teman-teman. Kita panggil fungsi implode ya untuk gabungin karakter. Kita panggil di sini nama obatnya. Nama obat. Lalu kita tutup lagi tanda kutipnya ya. Nah gini ya. Save. Coba kita cek. Udah berubah belum? Refresh. Klik sini. Nah udah berubah ya. Ini sekarang isinya data-data nama obat kita nih. Kita klik paracetamol. Ini pisahnya dengan koma teman-teman. Nah baru kepanggil dia. Revanol. Kita kasih lagi, koma lagi. Captoril lah, ini saya kasih tambahin keterangan sini ya. Kita ke atas. Nah sini kita tambahin. Pisahkan dengan koma. Gini ya. Refresh. Nah tampil ya. Misalkan albumin, kasih koma ya. Lalu revanol, lalu diclofenac. Nah gini ya jalannya. Nah untuk obat beres ya. Sebelum kita aktifin tombol simpan ini, kita buat dulu tabelnya ya. Kita kan belum buat tabel nih. Kita buat UI aja. Ya, tabelnya belum ya. Jadi sekarang kita ke PHP MyAdmin ya. Localhost PHP MyAdmin. Kita ke database kita ya. DB rekam medis. Kita buat tabel baru. Kasih nama tabel underscore rekam medis. Filenya itu 7 ya. Ini kita tambahin lagi 3 nih. Yang pertama nomor rekam medis ya. Nomor RM. Tipe datanya varchar, panjangnya 15. Sini kita kasih primary. Lalu tanggal rekam medis. Tipe datanya date ya. Setelah itu ID pasien. Tipe datanya varchar. Panjangnya 20. Lalu keluhan ya. Sini tipe datanya teks. Setelah itu ID dokter. Tipe datanya integer ya. Lalu diagnosa. Saya pakai teks. Setelah itu obat. Saya pakai teks juga. Nah sekarang saya mau ngerelasiin antara tabel rekam medis ini dengan tabel user dan tabel pasien ya. Tapi ini sebelumnya kita save dulu ya. Simpan. Kita ke sini ya.
klik di sini. Pertama yang mau saya relasikan itu ID pasien ya. Dengan ID pasien yang ada di tabel pasien. Tabel pasien ID. Di sini kita pilih restrict ya, di on delete dan on update ya. Apa maksudnya restrict? Jadi kalau misalkan data pasien di tabel pasien ini sudah berrelasi dengan data pasien di tabel rekam medis, maka dia nggak bisa dihapus data pasien yang ada di tabel pasien ya, sebelum data pasien di tabel rekam medis ini dihapus. Tapi kalau misalnya kita pilih di sini cascade, maka kalau data pasien di tabel pasien dihapus, maka data pasien di tabel rekam medis pun ikut terhapus ya. Nah, di sini saya mau pakai yang restrict ya, bukan yang cascade. Setelah data pasien, saya mau nambahin lagi untuk ID dokter ya. ID dokter kita relasiin dengan ID dokter yang ada di tabel user ya. Ke tabel user, nah user ID ya, filenya ya. Dan di sini sama, kita pakai restrict ya. Sekarang kita simpan. Nah, berhasil ya. Ke sini. Nah, sekarang udah ada logo key-nya ya, icon key-nya. Berarti dia sudah terhubung ya dengan tabel yang lainnya. Sekarang kalau kita lihat di relasinya, sini ya. Nah, ini udah terhubung teman-teman. Nah, ada kehubung ya. Antara tabel user dengan tabel rekam medis dan tabel pasien dengan tabel rekam medis ya. Untuk yang obat ini nggak saya relasiin, soalnya kita pakai tadi token fill ya, jadi kita nggak perlu lagi relasinya. Jadi teman-teman, kita sudah berhasil membuat halaman input data rekam medis, menyiapkan tabel penyimpanannya, dan juga membuat relasinya. Dan untuk fitur root datanya, kita lanjutkan di video selanjutnya. Sampai di sini dulu video kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah di Coding Line.